Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Fatihah terdapat satu doa yang sangat penting, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena kurangnya pemahaman tentang maksud dari doa ini, orang-orang yang membenci Islam menuduh umat Islam sampai sekarang belum menemukan jalan yang lurus, belum menemukan kebenaran karena terus-menerus berdoa meminta jalan yang lurus. Jadi sebenarnya apa makna dan hikmah yang terkandung dalam doa ini? Apabila kita merenungkannya, maka hikmah yang terkandung dalam doa ini begitu luar biasa penting dan memiliki makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa manusia itu lemah dan mudah keliru serta tergelincir, maka Allah mendorong hamba-hambanya agar mohon pertolongannya pada setiap derap langkah majunya dan setiap keperluan yang dihadapinya. Oleh karena itulah Allah mengajarkan doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ini merupakan doa yang padat dan memiliki jangkauan yang jauh, suatu doa yang di dalamnya manusia memohon kepada penciptanya untuk membimbingnya ke jalan yang lurus dalam segala urusan, baik urusan rohani maupun urusan duniawi, baik mengenai keperluan-keperluannya sekarang ataupun di masa depan. Manusia berdoa kepada Allah agar ia bukan saja dapat menghadapi segala cobaan dan ujian dengan tabah, tetapi juga menghadapinya dengan cara yang sebaik-baiknya dan menjadi penerima karunia dan berkat Allah yang paling banyak dan paling besar, agar ia selamanya terus melangkah maju pada jalan yang lurus, maju terus makin dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah, tanpa harus tersasar atau tersesat di perjalanannya, seperti telah terjadi pada kaum lain di masa lampau. Sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai dan sesat. Sekalipun mereka telah diberi petunjuk dan kenikmatan-kenikmatan, tetapi karena menyia-nyiakan dan melalaikannya, mereka pun dimurkai dan mengalami kesesatan. Orang-orang yang dimurkai dan sesat sebelumnya itu telah diberi petunjuk oleh Allah, namun karena mereka melalaikan bahkan mengingkarinya, maka mereka pun akhirnya mendapat hukuman dari Allah Ta'ala. Nikmat berupa petunjuk-petunjuk itu dicabut dari mereka. Sekilas tentang siapakah yang dimurkai dan sesat itu, pada suatu kesempatan Rasulullah SAW ditanya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai dan sesat itu? Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Mengenai mereka dikatakan dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, sungguh kami tak sabar dengan satu macam makanan saja. Karena itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhan engkau supaya dia mengadakan untuk kami dari apa-apa yang ditumbuhkan bumi, sayur mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang-kacangan, dan bawang merahnya. Dia berfirman, apakah kamu mau meminta yang lebih buruk sebagai ganti yang lebih baik? Pergilah ke suatu kota, niscaya akan kamu peroleh apa yang kamu minta. Maka ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, dan mereka kembali dengan mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak. Itu mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Ditimpakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka ditemukan, kecuali kalau mereka dilindungi dengan suatu janji dari Allah atau suatu janji dari manusia, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah dan ditimpakan kepada mereka kesengsaraan. Yang demikian itu ialah karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka telah durhaka dan senantiasa melampaui batas.
Quran Surah Al-Imran ayat 112. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam urusan agamamu dengan cara tanpa hak, dan janganlah kamu mengikuti keinginan kaum yang telah sesat sebelum ini, dan menyesatkan pula banyak orang, dan mereka telah sesat dari jalan lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77. Kesimpulannya, umat Islam diperintahkan untuk berdoa meminta petunjuk jalan yang lurus bukan karena belum menemukannya, tetapi telah menemukannya dan berdoa supaya tetap berada di jalan yang lurus itu hingga sampai kepada tujuan dengan selamat tanpa tersesat, seperti yang dialami oleh Yahudi dan Nasrani. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.